Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan, dan juga strategi-strategi apakah yang kita harus gunakan untuk menghadapi kondisi sekarang. So, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, seperti kita lihat IHSG hari ini menurut gue menarik sekali karena dia rebound dari MA200. Kan seperti video sebelumnya gue katakan kalau dia jebol dari 7000 kemungkinan besar bisa OTW ke MA200 dan pas banget ya ketahan di MA200 terus rebound bikin hammer. Nah, apakah ini udah tanda-tanda IHSG masih sangat bullish? Kita bisa ngeliat dari sini ketahan MA200 dia terus naik. Oke, ini berhasil ngebreak MA200, dia naik. Apakah ini udah tanda-tanda naik ya? Semoga seperti itu ya, karena ini kan udah akhir dari September, semoga Oktober kita full senyum gitu ya, tetap. Dan tetap risk manajemennya, money manajemennya harus disiapkan dengan ketat. Nah, menurut gue ini IHSG masih bagus ya teman-teman, masih ada perlawanan di saat ekonomi dunia lagi gonjang-ganjing. Langsung kita masuk ke saham yang kita mau analisa. Yang pertama ialah ini saham luar biasa, itu saham BBCA. Ya, BBCA ini menarik banget nih teman-teman, karena dia lagi uptrend, uptrend. Kita pakai Fibonacci, dia beneran ketahan di 0,382 rebound. Hari ini lebih gila lagi, dia naik 2%, volumenya cukup besar dan dia berhasil close di atas Fibo dia di 8475, close-nya di 8550. Dan kalau kita ngeliat stokastiknya menarik banget, berada di jenuh jual dan golden cross ya. Ini waktu dia berada di jenuh beli aja BBCA terus naik gitu. Pas dia berada di jenuh jual lebih naik lagi gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sana. Apakah ini BBCA berpotensi untuk menguat? Dan kalau misalkan kita ngeliat dari MA-nya, menurut gue ini BBCA udah menarik banget karena dia udah lagi golden cross semua nih. MA50 golden cross, MA100, MA100 golden cross, MA200 ya. Jadi BBCA ini menarik. Menurut teman-teman udah saatnya belum kita entry BBCA? Coba kita lihat broksumnya si BBCA. BBCA hari ini big akum. Nah, big akumnya itu 30 September ya, gila banget nih. Si KZ beli langsung 803 miliar. Average-nya dia 8486 ya. 8475 atau 8500 lah ya. Coba kita lihat foreign ya. Kita lihat foreign si BBCA. Tuh, foreign aja akumulasi 300 miliar netnya. Ya, menarik banget ya. Oh, total transaksi dia hari ini bahkan sampai 1,3 triliun, yang jual 1 triliun. Jadi masih ada net buy foreign 300 miliar ya. Menarik banget sih untuk BBCA sendiri. Nah, dan BBCA sendiri bisa dikatakan untuk saham-saham yang low risk ya gitu ya, dan saham-saham yang emang pergerakannya cukup nggak kenceng-kenceng seperti saham-saham yang lain, tapi dia low risk dan jadi penopang IHSG, bisa dikatakan juga seperti itu. Oke, menurut teman-teman BBCA gimana? Lanjut ke saham berikut yang kita mau analisa ialah saham INKP. Nah, INKP jadi kan dia, ini gua hapus dulu, dia kena Fibo extension turun. Ini supportnya yang gua gambarin kotak kan. Dia jadi benar ketahan. Ini gue pasang alarm sini, bahkan kalau misalkan dia ke sini baru tertarik, ternyata belum sampai sini dia udah ditarik naik. Nah, buat gue untuk INKP ini berarti ada buyer yang ngelawan gitu ya, ada buyer yang nahan supaya harganya si INKP nggak ke bawah, yang which is menarik menurut gue gitu teman-teman. INKP bisa berpotensi sampai ke 9.800 lagi gitu ya, karena dia uptrend, Fibo extension, support ketahan. Dan kalau kita ngeliat stokastik menarik nih, berada di jenuh jual, golden cross. MACD kelihatan masih terus melemah gitu teman-teman. Coba kita lihat langsung broksumnya si INKP ya. INKP 30 September normal akum, big akum. Nah, BB beli 17,8 miliar, 8955. Coba kita lihat foreign INKP. Foreign masih distribusi 12 miliar untuk foreign. Nah, untuk INKP sendiri emang close-nya candle dia itu masih berada di bawah MA20 ya. Dan kapan boleh entry INKP? Kalau gua pribadi, kalau misalnya gua ngeliat di sini emang udah ada pattern reversalnya si INKP. Dia kayak udah reversal MA50, udah golden cross, MA100, MA200 golden cross gitu teman-teman.
Kapan yang terbaik menurut gua, tunggu dia breakout dari MA20 nya yaitu di 9250 ya. Jadi gua pasang alarm di sini. Kalau dia lebih besar dari sini maka kayaknya menarik untuk kita entry gitu ya. Kalau teman-teman INKP gimana? Nah, sekarang gua mau bahas saham-saham. Jadi mau gue bahas saham-saham top gainer gitu ya. Sebetulnya ini saham-saham yang rada-rada crispy gitu ya, tapi ya menarik, tapi resikonya juga lumayan besar. Dan jadi teman-teman harus harus lebih bijaksana ya dalam mengambil keputusannya. Oke, saham yang pertama mau gue lihat ya, top gainer pertama itu Bapak ya, bukan bapak mana ya, Bapak Bekasi Asri Pemula. Jadi hari ini dia ARA 34%, volumenya cukup gila ya gitu ya teman-teman. Jangan FOMO. Karena kita ngeliat historinya, si Bapak 21 September naiknya juga cepat, sempat ARA, terus dia ketarik turun dikit, besoknya banting turun dalam loh. Tok dalam. Jadi jangan FOMO. Nah, terus dia balik lagi naik, ARA volumenya gede. Kapan kalau misalkan kita mau entry Bapak, ikutan kapan, di mana? Kalau gua pribadi, kalau emang ntar ini baru analisa sekilas dari teknikalnya ya. Udah jelas tunggu dia retrace ke sini. Kalau dikasih itu juga ya. Kalau dia retrace ke 155 sampai ke 152, menurut gua menarik kalau emang dikasih. Stop lossnya ya kalau jebol dari situ udah jelas aja 150 stop loss. Kalau jebol ya. Dan di saham-saham seperti ini gue saranin teman-teman untuk disiplin. Kalau jebol ya cut loss gitu ya, stop loss. Kalau jangan ditahan-tahan karena resikonya bisa mengerikan gitu ya. Nah, coba kita lihat stokastiknya menarik, MACD-nya menarik ya. Kita lihat broksumnya si Bapak. Big Akum ya, Big Akum transaksinya si Bapak juga emang lagi-lagi market cap-nya juga nggak terlalu ini ya, net value 7,4 miliar. Yang mainin nih YP sama MG. Teman-teman tahu dong broker ini ya, broker YP sama MG. Nah, teman-teman tahu lah ini bandar-bandar domestik yang lumayan mantap gitu ya. Harga kita ya kurang lebih jangan jauh-jauh dari mereka. MG megang 2 miliar 163, YP 154. Makanya gue bilang kalau dikasih ke 155 boleh. Ya kan, 155 nih, 154 gitu ya. Bagi 152. Jebol 150 lepas gitu ya, 148 udah lah support terakhir. Untuk Bapak sih seperti itu. Coba kita lihat. Ya udah pasti lah yang Bapak ini yang mainin bukan foreign. Foreignnya akumulasi anggap aja ini mah dikit gitu ya, cuma 320 juta. Dan gitu. Jadi untuk Bapak sendiri teman-teman gimana? Menarik? Targetnya dia kemungkinan besar bisa ke 186. Cuman lagi-lagi be careful. Oke, ke top gainer kedua. Nah, sebetulnya ada slice, ada nasi, tapi itu gua bahas di konten selanjutnya aja. Gua mau bahas SMDM dulu. Oke, jadi saham crispy-nya yang kedua nih SMDM. Jadi si SMDM ini menurut gue juga menarik ya, dia naik hijau. Pertama naikannya di sini menurut gue biasa aja. Tapi teman-teman perhatiin deh, waktu dia 8 September, 9 September naik volumenya gila-gilaan gede. 12 September kelihatan volume melemah, kemungkinan koreksi, besoknya koreksi, besoknya lagi koreksi, besoknya lagi merah. Tapi perhatiin, merahnya dia low volume, melemah. Ya, makin lama makin kecil volumenya. Kayak ibarat kata ini si bandar, market maker, dia pengen tahu doang, ini yang nahan ini kalau gue jatuhin ada yang jual gak, ternyata kalau dibilang diamond hand gitu ya, tangannya kuat nih, ngehold kuat, jadi gue banting sedikit, masih kuat, jadi nggak ada yang panik selling ikut-ikutan jual volume gede. Jadi yang paling yang jual ini juga bukan si yang dana gede, jadi low volume. Akhirnya dites 19 September maksudnya naik 12%, volumenya cukup besar dibanding volume 3 hari sebelumnya, dan 20 September volumenya cukup gede banget gitu ya, dan koreksi, tapi setiap koreksi low volume. Apalagi kemarin 29 September low volume, jadi hari ini naik kencang, volume gede. Kapan boleh entry? Kalau dari teknikalnya ya, kalau dikasih korting ke 300 iya bentar
biar pas. Nah, kalau dikasih korting ke 390 sampai ke 384 boleh gitu ya. Kalau dari teknikalnya nih. Nah, stop lossnya kalau jebol 380 ke bawah ya. Terserah teman-teman kuatnya berapa persen. Karena dari stokastik ini tuh dead cross. Dia kayak harusnya ya turun. Ini MACD juga melemah, dead cross. Untuk SMDM seperti itu. Coba kita lihat broksumnya. Broksumnya normal akum ya. Yang akumulasi MG 4 miliar 372. Jadi SMDM ini harganya 400. Kalau kita entry langsung itu harga kita kemahalan banget ya. Dia aja 372. Jadi makanya kalau kita tunggu dia koreksi ke 390 ke 384 pun aja masih lebih mahal daripada MG. MG itu ambilnya di sini nih teman-teman, di 372 374 gitu. Nah, jadi untuk SMDM sendiri teman-teman berani nggak nih masuk? Nah, kalau foreign dia masih akumulasi 440 juta. Target SMDM sendiri berapa ya? Sampai ke 444. Kalau misalkan dia bisa ngebreak ini, maka ya lancar bisa tembus all time high. Yang terdekatnya ya ke 420. Seperti itu. Menurut teman-teman SMDM bagaimana? Silakan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Lagi-lagi gue cuma mau ngingetin, jangan terlalu agresif di market-market seperti sekarang. Ya, teman-teman harus disiplin sama yang trade plan ya teman-teman. Kalau udah waktunya cut loss atau stop loss ya disiplin. Jangan ntar dulu deh gitu ya. Be careful karena lama-lama akan makin dalam. Jadi teman-teman semuanya, lagi-lagi gue mau ingetin disclaimer on, semoga analisa ini ya jangan dijadiin patokan satu-satunya. Teman-teman harus research lagi karena semuanya tanggung jawab masing-masing. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan mohon maaf jika masih ada salah-salah kata, dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.